Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kurnia Fatwa dari kelas G Perpajakan dengan NIM C0 dan 022010. Ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi perpajakan yang bermateri menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Baiklah, yang pertama yaitu definisi akuntansi perpajakan. Bisa dibaca di sini, yaitu akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan, tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini sudah sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Lanjut, yaitu fungsi akuntansi perpajakan. Nah, di sini secara teknis ada 4 fungsi akuntansi perpajakan. Yaitu yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu prinsip akuntansi perpajakan. Prinsip akuntansi perpajakan yang terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, kesatuan, historis, dan pengungkapan penuh. Dan selanjutnya itu klasifikasi pajak. Klasifikasi pajak ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarannya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Seperti di pasal 25 ya, di situ harus membayar pajak langsung dan tidak dapat diwakilkan. Dan yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mall atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah masuk pajak sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Contohnya ya seperti kita pergi ke mall, kita beli barang atau beli makanan, dan di situ sudah ada langsung pajak pertambahan nilai atau PPN-nya langsung dihitung dalam struk. Jadi kita membayarnya ke kasir yaitu dan atau instansi, dan instansi itu yang akan membayar pemerintah. Itu contohnya. Eh, dan selanjutnya contoh perhitungan akuntansi perpajakan bisa dilihat di sini ya. Setelah mengetahui konsep dasar akuntansi perpajakan, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk lebih menguasai topik ini adalah dengan mempelajari cara perhitungannya. Banyak variabel yang harus dilengkapi sebelum menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Misalnya untuk menghitung pajak terutama, maka harus diketahui dulu berapa jumlah setoran pajak penghasilan atau PPh karyawan, berapa PKP, dan berapa jumlah wajib pajaknya. Untuk menghitung pajak terutama, Anda bisa menggunakan rumus seperti berikut. Nah, ini 25% dikali dengan PKP atau penghasilan kena pajak, dan dapatlah pajak penghasilan badan. Dan pajak penghasilan badan dikurang pajak penghasilan dan dikurang lagi pajak penghasilan pasal 23 sama dengan utang pajak. Agar lebih memudahkan memahami penerapan rumus tersebut, berikut ini contoh soal yang bisa Anda pelajari. Ini yang di bawah ini ada contohnya, yaitu PT Berkah memiliki penghasilan total seperti sekitar 70 M dengan pajak penghasilan sekitar 2 miliar, pajak penghasilan pasal 23 sebesar dengan 1 miliar, dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP atau penghasilan karena pajaknya, itu kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, berarti PKP PT Berkah 7 miliar dikurangi 42 miliar sama dengan 28 miliar. Berarti PKP-nya yaitu 28 miliar. Jadi pajak terutang PT Berkah adalah
Jika masukkan ke dalam rumus, yaitu 25% dikalikan 20 miliar atau PKP-nya tersebut, dan dapatlah hasil pajak penghasilan badan, yaitu sama dengan 7 miliar. Dan 7 miliar pajak penghasilan badan dikurangi lagi dengan pajak penghasilan dan dikurangi lagi dengan pajak penghasilan pasal 23 yang di soal tadi, yaitu 1 miliar. Dan sisanya yang menjadi 4 miliar. Seperti itu contoh atau gambaran sistem akuntansi untuk perhitungan utang pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang menonton ini, tolong like and share. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.